Good afternoon, ma'am. Hello, Andy. It's delightful to see you. How may I help you? I'm looking for a cake, ma'am. It's for my parents. How nice of you. We have different kinds of cake here. What is the occasion? It's for my parents' wedding anniversary today, ma'am. I plan to give them the cake after dinner as a surprise. You are such a good son, Andy. Here, how about this red velvet cake? The red color symbolizes everlasting romance, and the sweet velvety taste represent the much cherished love. Red velvet? Interesting. Can I get you a taster? Sure, ma'am. Thank you. This cake tastes exceptionally wonderful. It's everything you describe it, ma'am. I will buy the red velvet cake. Teman-teman baru saja menyaksikan Andy yang hendak membeli kue di toko kue Ibu Janet. Ketika melihat Andy yang menghampiri toko kue, Ibu Janet selaku pemilik toko pun bertanya, "How may I help you?" Yang berarti, bagaimana saya dapat membantu kamu? Ungkapan ini adalah salah satu contoh ungkapan yang dapat kita gunakan untuk menawarkan bantuan. Dalam bahasa Inggris, terdapat ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan. Ungkapan-ungkapan ini dapat kita gunakan ketika melihat seseorang yang membutuhkan bantuan atau ketika kita hendak menawarkan jasa kita untuk sesuatu hal. Selain how may I help you, terdapat pula ungkapan seperti may I help you dengan makna yang sama atau can I get you yang diikuti kata benda. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Janet, yakni can I get you a taster yang menawarkan cicipan kue yang dijual olehnya. Hi Mom, hi Andy. Good to see you here. Can I help you? I just bought a red velvet cake, Janet. Actually, can you help me, Janet? Sure Mom. What can I do for you? Can you help me pack the cake? I need to print the invoice. Sure Mom. Consider it done. Janet, before you pack the cake, I have a request. Is it possible to ask for the decoration on the cake that says Happy Wedding Anniversary, Mom and Dad? Of course it is Andy. Mom. Andy needs the cake to be decorated with the words Happy Wedding Anniversary, Mom and Dad. My cake decorating skill still needs some work, though. Well, shall I help you with the decoration? Yes, please, Mother. Help me with the invoice then, Janet. Happy to be of service. Terdapat beberapa ungkapan lain yang digunakan oleh Janet dan ibunya dalam menawarkan bantuan atau jasa. Pertama-tama, Janet mengucapkan, "Can I help you?" yang berarti, bisakah saya membantu kamu? Terdapat pula ungkapan "What can I do for you?" yang diucapkan Janet yang memiliki arti, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya memiliki persamaan makna, walaupun memiliki cara pengungkapan yang berbeda. Ketika Janet mengungkapkan kesulitannya dalam hal mendekorasi kue, ibunya pun menawarkan bantuan dengan mengatakan, "Shall I help you with the decoration?" Yang berarti kita dapat menggunakan ungkapan "Shall I help you with?" yang diikuti oleh kata benda dalam menawarkan bantuan kepada seseorang. Selain itu, terdapat pula ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya adalah ungkapan yang digunakan oleh Ibu Janet ketika ia mengatakan, "Can you help me?" dan "Can you help me pack the cake?" Ungkapan "Can you help me?" dapat langsung diikuti dengan kata kerja dasar saat kita ingin meminta bantuan seseorang melakukan sesuatu. Terdapat pula ungkapan meminta bantuan dengan cara pengungkapan yang berbeda seperti yang diucapkan Andy, yakni
Is it possible to ask for? Yang diikuti oleh kata benda setelahnya. Arti dari ungkapan ini adalah apakah memungkinkan untuk meminta, tetapi tujuannya bukan untuk menanyakan kemungkinan, melainkan untuk meminta bantuan. Tentunya, terdapat ungkapan-ungkapan lainnya untuk meminta bantuan, seperti "Can I ask for a favor?" Yang berarti bisakah saya meminta bantuan? "Will you give me a hand?" Yang berarti bisakah kamu membantu saya? Atau "Could you help me for a second?" Ungkapan ini berarti bisakah kamu membantu saya sebentar, yang digunakan untuk menunjukkan bahwa permintaan tolong kita adalah permintaan yang tidak sulit dan mungkin tidak akan membutuhkan waktu lama. Kesimpulan, terdapat ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan dalam menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain, di antaranya sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat pula ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan dalam meminta bantuan kepada orang lain, di antaranya sebagai berikut. Ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya memiliki persamaan makna, tetapi memiliki cara pengungkapan yang berbeda-beda. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.